Selamat datang, sahabat. Kalian sedang mendengarkan sebuah cerita yang penuh dengan pesan moral dan kejutan. Kisah ini mengajak kita untuk merenung bagaimana kedamaian bisa tercipta melalui sikap rendah hati, dan bagaimana kesombongan bisa merusak segala hal yang kita bangun. Dalam cerita ini, seorang pendeta sombong akan menghadapi ulama kampung yang penuh kebijaksanaan, dan apa yang terjadi selanjutnya mungkin akan membuat kalian terkejut. Apakah benar kata-kata bisa lebih tajam dari pedang? Apakah kesombongan bisa mengalahkan kebijaksanaan? Temukan jawabannya dalam cerita ini, yang mengangkat nilai-nilai kehidupan yang tak lekang oleh waktu. Jika kalian suka dengan cerita ini dan merasa ada hikmah yang bisa diambil, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan subscribe. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan, karena itu berarti kalian telah ikut bagian dalam menyebarkan kebaikan dan inspirasi kepada banyak orang. Siap? Mari kita mulai. Suara lonceng berdentang di gerbang kota Al-Qadimah, menandakan rombongan asing telah tiba. Warga berbondong-bondong menyaksikan iring-iringan mewah dengan lambang salib emas di atas kereta utama. Di antara mereka, berdiri seorang pria tua berjubah wol putih, mengenakan salib besar dari perak murni. Itulah Pastor Gregorius, pendeta paling masyhur dari negeri seberang yang dikenal luas karena debat-debat panasnya. Pendeta itu turun dengan angkuh, menatap sekeliling seperti raja. Tatapannya menyapu wajah-wajah warga desa yang menyambutnya dengan waspada. Ia tidak datang untuk bersahabat. Ia datang untuk menantang. "Bawakan aku ulama terbaik kalian," ucap Gregorius lantang kepada para penjaga istana. "Aku ingin melihat sendiri apakah kabar tentang kecerdasan orang-orang kampung ini benar adanya, atau hanya dongeng penghibur para petani." Raja Harun al-Rasyid, yang saat itu sedang memimpin pertemuan para penasihatnya, segera diberitahu tentang tamu asing ini. Dengan wajah heran dan sedikit terganggu, sang raja memerintahkan agar pendeta itu dijamu, namun di dalam hatinya tumbuh rasa penasaran. Untuk apa seorang pendeta besar datang dari jauh hanya untuk berdebat? Di seantero kerajaan, berita itu menyebar cepat. Pendeta sombong datang membawa tantangan kepada umat Islam dan menuntut satu orang untuk maju mewakili keyakinan seluruh negeri. Namun yang membuat suasana semakin genting, tidak ada satupun ulama istana yang bersedia tampil. Mereka mengenal reputasi Gregorius. Debatnya tajam, logikanya rumit, dan ucapannya memutar seperti pusaran air yang menyeret lawannya ke dalam keraguan. Malam itu, di sebuah kampung terpencil di pinggiran kerajaan, seorang lelaki tua sedang menyapu serambi suraunya yang sederhana. Namanya Maulana Zubair, seorang ulama kampung yang hidup sederhana. Ia mengajar anak-anak mengaji, membantu warga memperbaiki sumur, dan mengurus orang tua jompo. Tak ada yang mengira, dari balik jubah lusuh dan wajah bersaja itu, tersimpan sesuatu yang kelak akan membuat seluruh istana terdiam. Saat seorang utusan datang mengetuk pintu suraunya, membawa pesan dari raja, Maulana Zubair hanya tersenyum. "Baiklah," katanya pelan. "Jika tidak ada yang maju, maka biarlah saya yang menjawab tantangannya." Namun yang tidak ia katakan adalah, ia pernah mengenal Gregorius. Dan masa lalu itu akan membuka babak yang tak disangka siapapun. Hari itu langit mendung, seakan bumi menahan napas menanti benturan dua keyakinan. Maulana Zubair berjalan perlahan menuju ibu kota dengan pakaian serba putih yang sudah mulai pudar warnanya. Di pundaknya tergantung tas kulit tua berisi kitab dan selai sajadah. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan sorotan tajam yang hanya sesekali terlihat ketika ia menunduk merenung. Sesampainya di istana, semua mata tertuju padanya. Ulama istana memandang sinis. Sebagian merasa malu karena tak berani maju, sebagian lagi meremehkan karena yang datang hanya seorang guru kampung. Tapi Raja Harun al-Rasyid memperhatikan Zubair dengan cermat dan mendapati sesuatu yang membuatnya tak segera berkata apa-apa. Sementara itu, Pastor Gregorius telah bersiap di aula debat, tempat megah yang dihiasi tirai sutra dan pilar-pilar dari batu marmer. Di hadapannya terhampar meja panjang, disusun dengan puluhan kitab suci dari berbagai bahasa, sebagai bukti penguasaannya atas pengetahuan lintas zaman. Ketika Maulana Zubair memasuki ruangan, suasana langsung berubah. Langkahnya pelan, namun terasa menghentak. Ia tidak melihat ke arah para penonton yang ramai berbisik, tidak juga ke arah Gregorius yang duduk angkuh di seberang meja. Ia hanya berjalan ke tempat duduknya, meletakkan tas kulitnya, lalu mengangkat pandangan. "Hai orang tua,"
seru Gregorius dengan senyum sinis. Apa yang bisa kau bawa dari kampung kecilmu itu? Apakah tanah di bawah kakimu lebih bijak daripada kitab-kitabku ini? Zubair tidak menjawab. Ia membuka kitab kecil dari tasnya, membacanya sejenak, lalu menatap Gregorius. Ilmu bukan hanya soal hafalan, Tuan Pastor, tapi juga soal cahaya yang membersihkan hati dari kesombongan, ucapnya tenang. Tawa riuh terdengar dari sisi Gregorius. Para pengikutnya menertawakan Zubair, menganggapnya tak lebih dari petani yang belajar bicara soal langit. Tapi raja tidak tertawa. Bahkan ia mulai duduk tegak, memperhatikan lebih serius. Gregorius lalu melempar pertanyaan pertama, yang rumit dan melilit logika. Ia mengutip ayat-ayat dari kitab sucinya, mencampur tafsir dari filsuf Yunani, dan membumbui dengan bahasa yang sulit dipahami orang awam. Zubair hanya tersenyum. Ia tidak menjawab dengan kutipan panjang. Ia menjawab dengan perumpamaan sederhana, tentang air sungai yang mengalir tanpa mengenal daratan siapa. Ia menjawab dengan kisah seorang petani yang menanam pohon dan tak memetik buahnya sendiri, tapi memberi naungan bagi musuhnya. Dan yang mengejutkan semua orang, Gregorius tidak langsung menjawab balik. Untuk pertama kalinya, pendeta yang dikenal tak terkalahkan itu terlihat berpikir. Mata-mata yang sejak tadi meremehkan Zubair mulai memandang berbeda. Suasana aula berubah hening. Semua menanti, dan semua mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Maulana Zubair ini? Dan mengapa Gregorius tiba-tiba kehilangan senyum angkuhnya? Aula megah itu kini seperti tak bernyawa. Denting suara logam pun bisa terdengar jika jatuh ke lantai. Pastor Gregorius masih terdiam. Tangannya yang tadi penuh percaya diri kini mulai bergerak gelisah, menyusun ulang lembaran-lembaran naskah di hadapannya, mencari celah untuk menjawab perumpamaan Maulana Zubair. Raja Harun al-Rasyid mengalihkan pandangannya dari pastor ke ulama kampung itu. Ia memperhatikan sorot mata Zubair yang teduh tapi menusuk. Seolah bukan sedang berdebat, tapi sedang menuntun seseorang untuk melihat sesuatu yang selama ini tertutup kabut. Gregorius akhirnya membuka suara. Jika Allah itu maha kuasa, katanya perlahan, mampukah dia menciptakan batu yang begitu berat hingga dia sendiri tak sanggup mengangkatnya? Sebagian orang ternganga. Sebagian lainnya tampak bingung. Itu adalah pertanyaan klasik dari kalangan filsuf ateis. Dibalut dengan logika yang tampaknya cerdas, tapi syarat jebakan. Banyak ulama sebelumnya tak sanggup menjawabnya dengan gamblang, dan itu menjadi senjata andalan Gregorius untuk menaklukkan debat. Zubair menunduk sejenak. Lalu dengan suara lembut yang jelas, ia menjawab, pertanyaanmu seperti seorang anak yang bertanya, apakah matahari bisa menciptakan kegelapan? Ia lupa bahwa cahaya bukan hanya memberi terang, tapi meniadakan gelap. Maka pertanyaanmu bukan soal kekuasaan. Semua diam. Gregorius menatap Zubair dengan wajah berubah. Ketegangan tampak di matanya. Ia tidak menduga jawaban itu. Jawaban yang bukan hanya menyentuh logika, tapi menusuk ke dalam keyakinan terdalam. Zubair melanjutkan dengan tenang. Engkau mengukur Tuhan dengan neraca manusia. Tapi Allah tidak bisa dijerat oleh logika terbatas. Dia maha kuasa, dan kuasanya tidak berisi pertentangan. Seperti air yang mengalir tanpa melawan dirinya sendiri. Gregorius meneguk air. Matanya berkaca. Di sela-sela jubah mewahnya, terlihat tubuhnya bergetar kecil. Dan suara-suara di aula mulai bergemuruh. Para penasihat istana saling berbisik. Beberapa bahkan mulai berdiri, tak percaya bahwa sang pastor bisa dibungkam hanya dengan kalimat yang begitu sederhana. Raja masih diam, tapi sorot matanya semakin tajam. Ia tahu ini belum selesai. Namun satu hal sudah pasti. Debat hari itu tidak berjalan seperti yang banyak orang harapkan. Dan Maulana Zubair perlahan mulai mengguncang tiang-tiang kepercayaan yang selama ini tak pernah disentuh siapapun. Pagi berikutnya, suasana istana belum benar-benar tenang. Walau malam sudah berlalu, percakapan tentang debat semalam masih bergema di lorong-lorong istana dan rumah-rumah penduduk Baghdad. Nama Maulana Zubair disebut-sebut dalam nada heran dan kagum, dari penjaga pintu hingga pejabat istana. Namun di balik kekaguman itu, Pastor Gregorius menyusun rencana. Ia belum menyerah. Ego dan martabatnya sebagai pemuka agama besar di utara terlalu tinggi untuk dikalahkan seorang ulama kampung. Malam itu, ia kembali menghadap Raja Harun. Tuanku,
Katanya dengan suara tenang namun mengandung tekanan. Semalam bukan akhir dari segalanya. Aku minta kesempatan satu kali lagi. Satu sesi debat tertutup, tanpa hadirin, hanya aku dan dia. Sebuah ujian yang tidak bergantung pada kata, tapi pada pemahaman sejati terhadap kitab suci masing-masing. Raja mengangguk perlahan. Ia merasa tantangan ini justru akan mengungkap lebih jauh kemampuan Zubair yang sesungguhnya. Keesokan harinya, ruangan kecil di sisi barat istana disiapkan. Hanya ada 2 meja, 2 kursi, dan 2 kitab suci. Tanpa saksi, tanpa pengawal. Hanya satu pengamat rahasia yang mengintip melalui celah dinding untuk mencatat segalanya. Gregorius datang lebih dulu, membawa sebuah salinan kitab sucinya. Zubair datang belakangan, tanpa pengawal, hanya dengan jubah putih bersahaja dan sebuah mushaf kecil yang sudah usang dimakan usia. Mereka duduk, tidak ada salam, hanya tatapan dalam yang penuh siaga. Gregorius lalu mengangkat satu kitab yang ada di atas meja, membuka lembar demi lembar, dan dengan cepat mulai membacanya lantang. Namun yang dibaca bukanlah ayat kitab sucinya, melainkan beberapa kalimat dari Al-Quran. Jika engkau ulama sejati, tantangnya, maka bacakanlah isi kitab yang ada di hadapanmu. Tapi kali ini, jangan dari ingatan. Bacalah langsung, dan buktikan bahwa kitab yang kau pegang memang benar kitabmu. Zubair memandang halaman kitab di depannya, lalu tersenyum tipis. Ia tahu apa yang terjadi. Pastor itu telah menukar kitab. Kitab yang tampak seperti mushaf Al-Quran ternyata bukanlah mushaf sejati. Isinya palsu, susunannya keliru. Sebuah jebakan licik. Namun Zubair tetap tenang. Ia membuka lembar pertama, mengusap halaman itu dengan tangan kanan, lalu mulai membaca, tapi bukan dari kitab yang ada di hadapannya, melainkan dari hafalannya. Tepat, jelas, tanpa celah, ia bahkan menyebut nomor ayat dan surahnya dengan tenang, seolah kitab itu memang berada di depan matanya. Pastor Gregorius mulai pucat. Ia sadar jebakannya gagal. Zubair menutup kitab itu perlahan, lalu berkata, kitab ini bukan Al-Quran, dan siapapun yang pernah menghafalnya akan langsung tahu letak kesalahannya. Tapi aku membacakannya seperti yang sebenarnya, bukan seperti yang engkau siapkan. Celah kecil di dinding tempat pengamat rahasia istana mengintip, tampak sedikit bergeser. Raja Harun al-Rasyid telah menyaksikan semuanya. Dan sore itu, kabar bahwa Pastor Gregorius telah gagal dalam siasatnya menyebar lebih cepat daripada suara azan yang berkumandang dari menara masjid. Setelah insiden di ruang rahasia istana, nama Maulana Zubair bukan lagi sekadar disebut dengan kagum. Ia kini dipandang sebagai simbol kebijaksanaan dan ketenangan yang menjungkir balikan kelicikan dengan kelembutan hati. Namun, bagi Pastor Gregorius, semua itu menampar kehormatannya yang selama ini dibangun di atas ego dan kecerdikan. Pagi itu, Baghdad seolah menahan napas. Sebuah kabar tersebar bahwa Gregorius telah meminta debat terbuka terakhir di hadapan rakyat, para cendekia, dan raja sendiri. Kali ini, ia tidak akan membawa kitab, tidak membawa salinan ayat, dan tidak lagi bermain dengan jebakan. Ia akan bertanya satu hal. Apa yang membuatmu yakin bahwa agama yang engkau bawa adalah yang benar? Raja Harun menyetujui. Tempat yang dipilih adalah pelataran besar di depan Masjid Raya Baghdad. Panggung kecil didirikan, 2 kursi dan 1 mimbar di antaranya. Rakyat berduyun-duyun datang, dari penjuru kota hingga dusun di pinggiran Sungai Tigris. Semuanya ingin menyaksikan bagaimana akhir dari kisah 2 tokoh yang telah mengguncang istana ini. Gregorius melangkah naik lebih dulu. Wajahnya tampak letih, tapi matanya menyala dengan hasrat untuk membalas. Suaranya menggelegar ketika berkata, aku tidak ingin mendengar jawaban panjang atau dalil-dalil yang rumit. Aku hanya ingin tahu, apa yang membuatmu yakin bahwa jalanmu adalah yang benar, sementara jalan kami tidak? Zubair naik dengan langkah pelan. Ia tidak membawa kitab, tidak membawa tongkat atau catatan. Hanya dirinya, pakaian sederhana, dan hati yang tenang. Ia memandang rakyat yang duduk memadati pelataran. Aku tidak datang untuk membandingkan, katanya. Aku hanya akan bercerita. Semua terdiam. Ia menceritakan malam-malam dingin di desa kecil tempat ia dibesarkan, saat ia mempelajari ayat demi ayat dari seorang guru tua yang bahkan buta huruf, tapi hafal seluruh isi Al-Quran. Ia mengenang waktu ia diuji oleh kelaparan,
oleh kehilangan, oleh keputusasaan, namun setiap kali membuka lembar Al-Quran atau hanya mendengarnya, hatinya menjadi tenang. Bahkan ketika orang-orang mengejek dan mengusirnya, ia tetap mendapati kedamaian yang tak pernah bisa dibeli dari dunia manapun. Sampai hari ini, katanya, aku tidak pernah melihat Al-Quran sebagai buku, tapi sebagai cahaya yang menuntun tanpa pernah padam. Itulah yang membuatku yakin, bukan karena aku pintar, tapi karena aku tenang. Gregorius terdiam. Pertanyaan yang ia anggap akan membungkam Zubair justru membuat dirinya terpukul. Ia tak pernah menemukan kedamaian seperti itu di dalam egonya. Bahkan saat ia menguasai ratusan buku dan ribuan kutipan, jiwanya tetap kosong dan selalu gelisah. Rakyat menyimak dengan hening. Bahkan angin pun seolah enggan berhembus. Saat Zubair duduk kembali, tak ada suara tepuk tangan. Yang ada hanyalah keheningan, dan sepasang mata Gregorius yang mulai bergetar menahan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah Zubair selesai berbicara, suasana terasa penuh dengan ketegangan yang menggantung di udara. Gregorius berdiri tegak, menatap wajah Zubair dengan tatapan yang tak bisa disembunyikan. Rasa sombong yang dulu selalu ia banggakan kini mulai luntur. Namun, ia masih berusaha menjaga muka. Saya mendengar kata-kata Anda, dan saya tak bisa membantah bahwa kedamaian yang Anda rasakan memang luar biasa, kata Gregorius dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Namun, kedamaian itu bukanlah bukti mutlak kebenaran. Banyak orang merasa tenang dengan berbagai ajaran, tetapi apakah itu benar? Zubair menatapnya dengan penuh ketenangan. Kebenaran bukan hanya tentang bukti logis, Pastor. Kebenaran yang sejati bisa dirasakan di hati, tidak hanya dipahami oleh akal. Dan jika engkau ingin bukti dari segi akal, tanyakan pada dirimu sendiri, kenapa hati kita cenderung mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan duniawi ini? Gregorius mencoba menangkis dengan alasan logis yang selama ini menjadi pegangan dalam keyakinannya, tetapi semakin ia berbicara, semakin ia merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Pertanyaannya, yang dulu tampak sederhana, kini terasa kosong. Seolah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang ia coba cari selama bertahun-tahun tanpa pernah menemukannya. Ketika Anda berbicara tentang hati dan kedamaian, Gregorius melanjutkan, sepertinya Anda berbicara tentang sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia biasa. Bukankah kita harus hidup dengan kenyataan? Dengan alasan-alasan yang bisa dilihat, diraba, dan dipahami? Zubair tersenyum lembut. Ketika seseorang hidup hanya berdasarkan apa yang tampak, dia akan selalu merasa kekurangan. Ketika seseorang hidup hanya dengan berpikir bahwa hidup ini adalah segalanya, dia akan kehilangan sesuatu yang lebih besar. Kita bukan hanya makhluk yang melihat dengan mata, Gregorius. Kita juga makhluk yang merasakan dengan hati. Kalimat itu menggema di antara ribuan orang yang hadir. Perlahan, mereka mulai merasakan keheningan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Keheningan yang mengajak mereka untuk merenung lebih dalam. Bahkan Raja Harun yang berada di depan, meskipun tak berkata sepatah kata pun, tampak tercenung. Sementara itu, Gregorius masih terdiam. Tubuhnya seolah kaku, tak mampu bergerak. Dulu, segala yang ia miliki adalah kebanggaan akan ilmu dan logikanya. Namun hari ini, segala kebanggaannya terasa runtuh seiring dengan kehadiran Zubair yang datang tanpa membawa banyak kata, tetapi dengan kedalaman hati yang sulit ia jelaskan. Satu suara yang datang dari dalam hatinya, sebuah suara yang selama ini ia abaikan, mulai terdengar lebih jelas. Suara itu bukan hanya tentang kemenangan atau kalah dalam debat ini, tetapi tentang pencarian makna hidup yang lebih besar. Tentang kedamaian yang selama ini ia cari, namun tak pernah ia temukan. Hati Gregorius mulai retak. Keegoannya yang dulu menjadi tembok kokoh, kini semakin rapuh. Di tengah keheningan yang mencekam, Zubair melangkah maju, mendekati Gregorius dengan sikap yang penuh ketenangan. Ia merasakan atmosfer yang berubah, dari ketegangan menjadi semacam harapan yang perlahan tumbuh di antara mereka. Seperti sebuah benih yang perlahan menyebar dalam hati setiap orang yang hadir. Gregorius berdiri kaku, tangan gemetar, tetapi matanya tetap menatap Zubair dengan penuh kebingungan. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Dulu, ia merasa dirinya adalah yang paling benar, pemegang kebenaran mutlak. Namun, kini, seluruh dasar keyakinannya mulai berguncang. Raja Harun yang menyaksikan perdebatan ini dari kursinya,
memandang dengan tatapan serius. Ia sudah cukup lama mengenal Gregorius. Namun hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Raja merasakan perubahan yang signifikan dalam diri pendeta itu, sesuatu yang tak bisa diabaikan. Zubair berhenti di hadapan Gregorius, menatapnya dengan penuh rasa kasih dan pengertian. Kebenaran bukan milik satu orang, Gregorius. Setiap orang yang mencari dengan hati yang tulus akan menemukannya. Dan di balik setiap pencarian itu, ada rahmat Allah yang tak terbatas. Gregorius menundukkan kepala. Kata-kata Zubair itu seolah menembus dinding-dinding tebal yang selama ini ia bangun dalam pikirannya. Mungkin selama ini ia hanya berfokus pada hal-hal yang bisa ia lihat dengan mata kepala, tetapi ia melupakan hal yang lebih besar yang hanya bisa dirasakan di dalam hati. Zubair menambahkan, "Saya tidak menginginkan kemenangan atas Anda, pendeta. Saya hanya ingin Anda menyadari bahwa ada jalan lain yang lebih membawa kedamaian dalam hidup kita." Gregorius tetap diam. Hatinya mulai terasa sangat berat, namun ada kelegaan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Mungkin benar kata Zubair, mungkin ada yang lebih besar dari sekadar argumen dan debat panjang. Mungkin justru kedamaian itu yang selama ini ia cari. Di luar, orang-orang mulai berbisik. Mereka yang awalnya datang dengan rasa ingin tahu, kini merasakan kehadiran sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar perdebatan antara agama dan keyakinan. Mereka mulai melihat dengan jelas bagaimana kehadiran seorang ulama sederhana seperti Zubair dapat meruntuhkan tembok kebanggaan yang selama ini dibangun oleh seorang pendeta besar. Gregorius akhirnya mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menatap Zubair dengan penuh hormat. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya. Namun, dalam matanya yang dulu penuh dengan rasa ego, kini ada secercah cahaya yang menunjukkan bahwa ia akhirnya menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar kemenangan debat. Raja Harun berdiri perlahan, mengangkat tangan sebagai tanda penghormatan kepada Zubair. Orang-orang di sekitarnya mengikuti gerakannya. Mereka tahu, hari ini bukan hanya tentang kemenangan dalam debat, tetapi juga kemenangan dalam memahami hati manusia yang lebih besar dari sekadar ego dan kemenangan duniawi. Zubair menundukkan kepala, menerima penghormatan itu dengan penuh rendah hati. Ia tahu, hari ini bukan tentang dirinya. Ini adalah kemenangan bagi kedamaian dan pengertian yang sejati. Setelah perdebatan panjang yang penuh ketegangan itu, suasana di aula kerajaan terasa semakin hening. Raja Harun yang sebelumnya ragu, kini terlihat terdiam, merenung dalam pikirannya. Semua mata tertuju pada Zubair yang dengan penuh kebijaksanaan telah mengubah arah perdebatan. Tanpa harus bersuara keras, tanpa harus menekan, ia telah menunjukkan bahwa kebenaran datang dalam bentuk yang lebih halus, lebih mendalam, dan lebih penuh cinta. Gregorius masih berdiri, tanpa kehilangan kata-kata. Tetapi dalam hatinya, sebuah perubahan besar tengah terjadi. Rasa sombong yang pernah ia pelihara dalam dirinya mulai luntur, digantikan dengan sebuah kerendahan hati yang baru. Sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang arti hidup dan pencarian sejati. Zubair mengangkat tangan perlahan, memecah kesunyian yang menguasai ruang itu. Kita semua adalah umat yang mencari kebenaran, mencari kedamaian, dan mencari Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dari kasih-Nya, dan tidak ada yang lebih dekat dari jiwa yang terbuka. Setelah beberapa saat, Gregorius akhirnya berbicara. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. "Saya mengerti, Zubair. Anda benar. Saya merasa malu dengan sikap saya selama ini. Saya merasa seperti orang yang terperangkap dalam kebenaran yang saya buat sendiri, tanpa melihat lebih dalam." Zubair tersenyum dengan tulus. Itulah kekuatan dari cahaya yang datang dari hati yang ikhlas, Gregorius. Kita tidak perlu memaksakan pandangan kita pada orang lain. Hanya dengan berlapang dada dan menerima kebenaran dari segala arah, kita bisa menemukan jalan yang sejati. Raja Harun, yang sejak awal menyaksikan perdebatan ini dengan ketegangan, akhirnya berbicara. Apa yang terjadi hari ini adalah pelajaran besar bagi kita semua. Tidak hanya dalam hal keyakinan, tetapi juga dalam hal bagaimana kita seharusnya menghargai perbedaan dan membangun kedamaian. Cerita ini mengajarkan kita untuk selalu mencari kebenaran dengan hati yang tulus, menghindari kesombongan, dan membuka diri terhadap perbedaan. Kita belajar bahwa kedamaian dan kebijaksanaan datang bukan dari kemenangan dalam debat atau perdebatan tanpa membeda-bedakan keyakinan.